Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mabarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majelis di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir, bisa melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, mudahnya kita di majelis ini, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang selalu berusaha untuk meneladani, untuk mengikuti segala apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umat ini. Ikhwan fillah, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan takdir. Insya Allah pada pertemuan yang kemarin terakhir kita nyampaikan masalah, barangkali yang mencatat, perincian untuk tingkatan takdir yang kedua sudah. Barangkali yang mencatat. Ana agak lupa sampai apa kemarin. Sudah tadi harian. Oh iya, berarti perincian dari tingkatan yang kedua, ya, berkaitan dengan takdir itu sudah kita jelaskan. Ya. Jadi kurang lebih kalau kita sedikit mengulangi yang kemarin, bahwasannya secara umum tingkatan takdir itu disebutkan oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala itu ada 4. Ya. Tingkatan yang pertama itu mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Nah, kemarin dalil-dalilnya sudah kita sampaikan. Kemudian tingkatan yang kedua yang juga sudah kita sampaikan
itu mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di dalam kitabnya di Lauful Mahfud ya. Nah, itu oleh Imam Al-Hakami kemudian dirinci ya, pada tingkatan yang kedua ini terbagi menjadi 5 ya. Jadi yang pertama kemarin ya, kita mengimani takdirnya Allah itu yang disebut dengan takdir azali ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seluruh takdirnya makhluk ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu kemarin sudah kita bahas berarti. Nah, kemudian yang kedua ya, ada yang disebut dengan takdir umuri ya, ketika kita masih berada di alam ruh, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam. Nah, kemarin yang kita sampaikan surat Al-A'raf ayatnya 172 pada bagian alastu birobbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka kita menjawab pertanyaan Allah Jalla wa'ala dengan ucapan, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, itu yang disebut dengan takdir umuri. Tapi keadaan kita ya, waktu itu kita masih berada di alam ruh. Kemudian yang berikutnya takdir umuri juga disebut dengan takdir umuri. Kapan itu? Tatkala kita berada di dalam rahim ibu kita, saat ruh itu ditiupkan, saat proses dari nutfah menjadi alaqah ya, sampai kemudian dibentuk menjadi makhluk yang sempurna. Disitulah ditiupkan yang namanya ruh. Maka ditetapkan 4 hal ya. Di antara 4 hal itu sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, termasuk rizki yang akan kita peroleh, ajal kapan kita ini tiba, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang kemarin sudah kita sampaikan, ada yang disebut dengan takdir khauli, tahunan. Nah, takdir tahunan ini dirinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Qadar yang kita sebut dengan Lailatul Qadar ya, di situ segala urusan ditetapkan. Kemudian yang terakhir kemarin adalah takdir yaumi atau harian. Nah, itu terakhir yang kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan takdir perincian yang kedua dari tingkatan takdir. Kemudian yang berikutnya untuk menjelaskan pemahaman berkaitan dengan takdir ini ya, Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala kemudian memberikan satu pertanyaan. Nah, ini belum masuk pada tingkatan yang ketiga, tapi beliau memberikan satu pertanyaan, madza yaktadhihi sabaqal maqadir bisaqawati wassa'adah ya. Apa konsekuensi takdir bahagia dan takdir sengsara yang telah lebih dahulu ditetapkan ya. Pada saat kita berada di dalam rahim ibu kita ya, itu kan ditetapkan 4 hal. Di antara 4 hal itu kan ada sa'idun au sakiyun ya. Kapan kita bahagia, kapan kita sengsara, nah, kapan kita ini senang, kapan kita ini sedih, itu sudah ditetapkan. Kata Imam Al-Hakami, apa konsekuensi dengan takdir tersebut ya? Maka beliau rahimahullah ta'ala memberikan satu jawaban, ittafaqta jami'al kutub as-samawiyah ya, bahwasannya ya, termaktub di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ya, dan berdasarkan sunnah nabinya, bahwasannya annal qadra sabiqa la yamna'u al amalu
wala yujibu ittakalu alaihi, bahwasannya takdir yang sudah ditetapkan itu tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mengerjakan amal. Jadi walaupun sudah ditetapkan kapan kita bahagia atau kapan kita sedih, bukan berarti kita ini pasrah. Tidak menutup peluang bagi kita untuk memperbanyak amal, untuk melakukan satu aktivitas. Mengapa demikian? Karena apa yang kita kerjakan itu nanti sesuai dengan takdir yang akan kita dapatkan. Maka tidak boleh seorang pun di antara kita ini kemudian pasrah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan perkara ini, para sahabat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditetapkan, afala natakilu ala kitabina, apa tidak sebaiknya kita tawakal ya Rasulullah, pasrah, nggak usah beramal. Kata Rasulullah, lah jangan seperti itu, malu, beramallah kamu, fakullu muyassaron, karena masing-masing kalian itu nanti akan dimudahkan. Kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Lail, ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang man a'ta, yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqo, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin balasan dari kebaikan yang dia kerjakan tadi. Padahal sudah ditetapkan jamaah sekalian. Jadi fulan ini nanti bahagianya waktu seperti ini, sengsaranya waktu seperti ini. Tapi ternyata Al-Quran menyebutkan, diperintahkan kita ini tetap untuk beramal. Orang yang memberikan hartanya, orang yang beramal dan dia bertakwa dan yakin dengan balasan itu, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia kerjakan. Itulah takdirnya. Justru orang yang diam saja berarti dia ini tidak meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah tetapkan atas dirinya. Maka penting jamaah sekalian, walaupun kita tidak tahu kapan kita bahagia dan kapan kita sengsara, tetap kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan banyak kebaikan. Dan insya Allah doa yang selalu kita panjatkan, permohonan yang selalu kita mintakan kepada Allah, itu akan menjadi bagian dari takdir yang akan kita lalui. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, ketika Ibnu Qayyim memberikan perincian, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, karena doa itu sendiri adalah takdir. Jika kita senantiasa memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tawakal kita atau permohonan kita itu lebih kuat dibandingkan misalnya naudzubillah musibah yang bakal menimpa diri kita, maka musibah itu akan tersingkir dengan doa yang sudah kita panjatkan. Penjelasan ini sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 4816, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini adh-dhaifi. Kata Rasulullah SAW, mukmin yang kuat dari sisi fisiknya, kuat dari sisi akidahnya, itu kata Rasulullah khairu wa ahabbu ilallah, itu lebih baik.
ya, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Ya. Wa fi kulli khairun, pada masing-masing ada kebaikan. Karena dia masih seorang mukmin, ya, tetap ada kebaikannya walaupun dia lemah. Ya. Paling tidak dari doanya, masya Allah, bisa menjadi wasilah mukmin yang lain ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhris ala ma yanfa'uka. Nah, kata Rasul SAW, ya, bersegeralah, bersungguh-sungguhlah ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa yang berguna bagimu. Jadi tidak boleh pasrah. Kita mengerjakan sesuatu diminta untuk bersungguh-sungguh. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Wa in asobaka syai'un, ya, kata Rasulullah SAW, apabila kamu tertimpa satu musibah, satu kemalangan, fala takul, janganlah kamu katakan lau anna fa'altu kana kadza wa kadza, jangan kamu ucapkan seandainya aku mengerjakan seperti ini atau seperti itu, tentu musibah itu tidak akan menimpa diriku. Tidak boleh jemaah sekalian. Ya. Umpamanya kalau dulu orang-orang tua kita itu suka memelihara angsa misalnya. Ya. Angsa itu kalau ada orang kan biasanya memberikan isyarat dengan suaranya. Ya. Hatta orang itu pencuri atau tidak, angsa itu kan pasti berbunyi. Ya. Kadang-kadang kita salah ngomong dengan ucapan itu. Coba kalau tidak ada angsa, pasti pencuri itu sudah masuk ke rumah kita. Tidak boleh. Kata Rasulullah, fala takul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, jangan kau ucapkan seandainya aku mengerjakan begini dan begitu, ya, tentu tidak akan terjadi begini. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah, kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala, fa inna lau taftahu amal syaiton, tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah, ya, karena sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah berkehendak, ya akan dikerjakan. Ya, fa inna lau, karena ucapan lau taftahu amala syaiton, itu membuka jalan bagi setan untuk menjerumuskan diri kalian. Nah, perintahnya apa yang disampaikan oleh Rasul? Perintahnya kita diperintahkan oleh Rasul untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Padahal kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa. Ya, itulah akidah yang harus kita yakini. Bagaimana setiap kita ini tidak boleh pasrah bongkoan, ya. Kalau orang Jawa nyebut pasrah bongkoan, tetapi harus ada upaya, harus ada ikhtiar yang kita lakukan sehingga takdir yang sudah tertulis atas diri kita akan berlaku pada diri kita. Nah, kemudian perintah yang kedua di dalam hadis ini, tidak boleh, ya, kalau terjadi satu perkara, satu yang tidak kita sukai pada diri kita, kemudian kita mengatakan seandainya saya begini dan begitu, tentu hal itu tidak akan terjadi. Tapi yang harus kita ucapkan adalah qadarullah, ini adalah takdir Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengerjakannya. Oh, masya Allah, ya. Tentu setiap manusia fitrahnya itu tidak kepingin sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimpa dirinya. Nah, tapi dalam kehidupan ini tidak ada satupun orang itu yang tidak diuji oleh Allah. Ya. Mulai dia lahir sampai nanti mengakhiri kehidupan dunianya, ya. Akhir dari kehidupan dunia kita ini jemaah sekali itu kan kematian. Ya. Kalau menurut akidah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ya, dunia ini bukan segala-galanya, ya.
Tapi akhir dari kehidupan dunia memang kematian. Maka sebelum kematian itu datang, perbanyak untuk mengerjakan kebaikan. Sehingga nanti setelah kematian, ya, berdasarkan dalil yang ada, kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut dengan hari berbangkit. Disitulah sesungguhnya kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena itu di dalam surat Ad-Duha itu sampai disebutkan wal akhiratu, dan negeri akhirat, ya, itu lebih baik, ya, dan lebih kekal, atau negeri yang kekal yang akan kita lalui. Itu jamaah sekalian, dalil berkaitan dengan konsekuensi terhadap takdir, ya, bahagia atau takdir sengsara yang telah dahulu ditetapkan. Jadi konsekuensinya kita tidak boleh kemudian pasrah bongkoan terhadap takdir tersebut. Akan tetapi justru diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ini dengan sungguh-sungguh. Dalil yang lain yang menjelaskan berkaitan dengan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 2074 dari sahabat, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Abu Khuzaimah, dari bapaknya, ya, bahwasannya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita, ya, ruqa tastarfiha wa dawaan nadawa bihi wa tuqatan." Kata laki-laki itu, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda mengenai ruqyah?" Ya, ruqyah itu berarti, ya, kalau bahasanya orang Jawa itu mantra, doa-doa yang dibacakan itu sudah disebut dengan ruqyah. Ya, ruqyah yang kita gunakan untuk meruqyah dan juga obat yang kita gunakan untuk berobat. Maka kemudian orang itu mengatakan, apakah semua itu dapat menolak takdir Allah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pertanyaan itu, Rasul menjawab, itu termasuk takdir Allah. Ya. Berarti jamaah sekalian, ketika kita sakit, ya, atau ketika kita ini mendapatkan gangguan, kemudian kita berobat, ya, berobatnya kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun metodenya macam-macam. Yang tidak boleh adalah meruqyah atau berobat, ya, dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Selama berobat atau melakukan ruqyah tadi, ya, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh. Ya, ambil contoh di zaman para sahabat Rasulullah, ya, diceritakan bahwasannya ada serombongan sahabat yang melewati satu perkampungan. Ya, kemudian sahabat-sahabat ini tadi meminta makanan kepada penduduk kampung tersebut. Ternyata penduduk kampung tersebut tidak memberikan makanan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Akhirnya para sahabat-sahabat Rasul ini beristirahat di luar kampung tersebut. Pada saat mereka sedang beristirahat, ya, ternyata ada kejadian, ya, pemimpin dari kampung tersebut disengat oleh kalajengking. Nah, hadisnya panjang berkaitan dengan masalah ruqyah ini, ya, disengat oleh kalajengking. Ternyata sudah didatangkan tabib, didatangkan yang bisa mengobati, tidak kunjung sembuh. Ya. Akhirnya penduduk kampung ini minta tolong, ayo kita bersepakat, kita datangi sahabat-sahabatnya Muhammad. Barangkali mereka bisa menyembuhkan penyakit atau sengatan kalajengking tersebut. Ikhwan fillah azakumullah, maka penduduk kampung itu kemudian menemui sahabat Rasul. Nah,
Setelah ketemu dengan mereka terjadi dialog, terjadi kesepakatan kalau nanti diobati konsekuensinya kami diberikan makanan. Ya, kami diberikan kambing sebagai makanan. Oke, sepakat. Ya. Maka salah seorang sahabat kemudian memegang bagian yang disengat kalajengking tadi, kemudian mengucapkan atau membaca doa-doa. Di antaranya yang dibaca adalah suratul Fatihah. Ya. Jadi boleh jamaah sekalian, ya. Qadarullah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya, pemimpin kampung tersebut yang disengat oleh kalajengking diruqyah oleh sahabat-sahabat Rasulullah, sembuh seketika. Maka itu pun boleh kita lakukan karena itu adalah bagian dari takdir. Ya, dari sini kemudian para ulama berselisih apakah boleh ketika kita meruqyah itu kemudian kita minta bayaran. Sebagian mengatakan boleh berdasarkan riwayat ini. Buktinya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka selesai meruqyah kemudian mereka minta bayaran, yaitu berupa makanan. Wallahu a'lam. Tapi riwayatnya menjelaskan demikian. Ya. Ini salah satu contoh. Selama ruqyah, ya, mantra-mantra atau doa-doa yang diucapkan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu diperbolehkan. Termasuk juga kita berobat, ya. Kita berobat ke dokter, ya. Ya, pasti dokter mengatakan ini hanya wasilah, ya. Harusnya menurut kedokteran kalau sakitnya itu flu, cocoknya dengan obat ini. Kalau sakitnya itu pusing, cocoknya dengan obat ini. Itu hanya wasilah, ya. Dan itu adalah bagian dari takdir kita, upaya usaha yang kita lakukan. Selebihnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang tidak boleh jamaah sekalian, kita berobat, ya, dengan obat yang menyelisihi syariat, yang dilarang oleh syariat. Contohnya apa? Ya, orang itu sakit panas luar biasa, ya, sekarang kayaknya ngetren gorengan cacing, ya. Secara umum, ya, pasti manusia akan mengatakan kalau cacing itu sesuatu yang menjijikkan, tidak mungkin dimakan. Loh, tapi proteinnya tinggi, informasinya seperti itu. Wallahu alam. Maka kita hindari perkara seperti itu. Nah, atau ngetren di masyarakat kita itu kalau orang punya penyakit gatel, ya, itu biasanya cari tokek atau sejenis cicak gitu. Cicak ini kan dengan tokek ini seolah-olah kan kakak adik ya gitu ya Mas sekalian. Walaupun tidak disebutkan di dalam hadis berkaitan dengan tokek, yang ada itu adalah cicak. Tapi istimbat hukum yang bisa kita lakukan, istimbat hukum yang bisa kita ambil, itu mengambil yang sejenis. Apa kata Rasul? Membunuh cicak 1 kali pukulan justru berpahala. Jadi cicak itu kalau kita pukul sekali itu justru mendapatkan pahala. Nah, maka para ulama mengambil istimbat hukum, ya. Kalau sesuatu yang diperintahkan untuk dibunuh, maka sesuatu itu haram untuk dimakan. Mau diperintahkan untuk dibunuh. Nah, apa saja hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh? Misalkan ular, ya, tikus, ya. Karena dia hewan pengerat memang, ya. Kenapa cicak ini kok salah satu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, ya. Kalau di dalam hadis itu disebutkan cicak ini adalah hewan kecil yang dolim. Wallahu a'lam tentang riwayat berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang para ulama masih khilaf derajat hadisnya atau asar tersebut, ya. Karena banyak asar yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh oleh Fir'aun, ya. Namrud, ya. Itu kan seluruh binatang itu berusaha untuk memadamkan apinya. Cicak itu justru meniup agar menjadi besar. Wallahu a'lam asar ini sahih apa tidak.
Tapi hadis yang menyebutkan sahih adalah cicak ini termasuk binatang kecil yang dolim. Apa buktinya? Jamaah sekalian, kalau punya nasi yang ada di bakul begitu, terus itu tidak ditutup, cicak itu masuk. Nggak tahu kakinya itu dari mana-mana, sudah pokoknya masuk ke bakul kita tadi. Iya memang, makanya membunuh cicak itu kebaikan. Nah, yang sejenis dengan cicak, ya kira-kira kalau kita bahasa kita ya tokek. Tapi berapa banyak di antara kita penyakitnya gatel, itu kemudian cari, apalagi tokek yang ekornya itu bercabang. Ini harganya mahal ya. Kabarnya sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini penting jemaah sekalian. Ya. Jadi ketika seorang itu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang memudaratkan dirinya, maka dia tidak boleh pasrah, maka dia harus berusaha untuk mencari takdirnya. Berobat itu termasuk takdir berdasarkan riwayat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2074. Nah, ini dalil-dalil yang bisa kita lihat. Ya, kalau berobat berarti berobat dengan benar. Kalau harus meruqyah, ruqyahnya juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ruqyah yang diperbolehkan. Bagaimana ruqyah yang tidak diperbolehkan? Yang nggak jelas jemaah sekalian. Hanya awalan saja membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi selebihnya yang dibaca itu kita nggak ngerti. Maka ruqyah seperti itu adalah ruqyah yang sebaiknya kita hindari agar kita tidak terjerumus. Nanti kalau misalnya kita baca bukunya Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, itu ada satu athar yang ditulis oleh Ibnu Qayyim berkaitan dengan kisahnya Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Dalam perjalanannya Nabiullah Isa alaihissalam ini pernah mendapati onta yang melahirkan, susah melahirkan. Jadi kesusahan dalam melahirkan. Maka kemudian Nabiullah Isa alaihissalam itu mengambil satu gelas air putih, kemudian beliau bacakan doa, ya. Ana lupa ayat yang beliau baca, tapi beliau meruqyah, ya. Separuh dari air itu diminumkan ke onta tersebut, kemudian separuh lagi dituangkan di atas perutnya, kemudian digosok-gosok begitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, onta itu kemudian mudah untuk melahirkan. Wallahu a'lam. Nah, ini salah satu contoh. Maka penting bagi kita, ya, ketika kita dihadapkan dengan satu persoalan, berapa banyak masyarakat kita yang cari pengobatan alternatif, pengobatannya tidak jelas, pengobatannya membingungkan, ya. Masa, ya, jemaah sekalian, yang namanya misalnya penyakit kista misalnya, itu terus dipindah ke telur atau ke hewan, wallahu a'lam. Ya. Kelasnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW saja mereka tidak mampu melakukan hal yang seperti itu, tidak semaunya, maksud saya. Ya. Antum perhatikan para sahabat yang mendapatkan karomah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kesolehan, itu tidak semaunya sendiri kemudian melakukan hal tersebut. Nah, tetapi itu memang pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Umar bin Khattab misalnya, ketika beliau sedang berkhutbah, ternyata mendapati pasukan kaum muslimin sedang terdesak menghadapi musuh-musuhnya, ya. Maka beliau sedang berkhutbah itu kemudian menyeru kepada pasukan kaum muslimin agar naik di atas gunung. Tapi itu bukan permintaan, bukan seenaknya sendiri dilakukan oleh Umar. Semuanya itu karena memang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini jemaah sekalian berkaitan dengan konsekuensi dari takdir bahagia dan takdir sengsara. Kemudian yang berikutnya, setelah memberikan penjelasan tentang tingkatan yang kedua dari takdir, kemudian Imam Al-Hakami memberikan pertanyaan tingkatan takdir yang ketiga. Ma dalilu al-murtabatus salisah wa hiya al-imanu bil masyiah. Mana dalil tentang tingkatan takdir yang ketiga, yaitu beriman dengan kehendaknya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala punya kehendak, maka kita imani. Beliau rahimahullah ta'ala kemudian menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasa Allah innallaha kana aliman hakimah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita sering berdoa jemaah sekalian, sering menyandarkan urusan kita kepada Allah, tapi kadang-kadang doa dan penyandaran itu hilang karena perbuatan kita. Kita sering mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jati minkal jatu. Itu kan doa yang luar biasa, penyandaran mutlak seorang hamba kepada Rabbnya. Allahumma la mani'a, ya Allah, sesuatu yang sesungguhnya tidak akan menimpa kita, itu tidak akan menimpa kita, tidak akan menimpa kita, walaupun semuanya itu berusaha untuk mencelakakan diri kita, tapi sesuatu yang seharusnya menimpa kita itu pasti akan menimpa kita. Tapi kadang-kadang kan kita menghilangkan dengan perbuatan kita. Kita mau melakukan sesuatu, harus sesuatu itu kita dapatkan dengan penuh keyakinan, harus kita dapatkan tanpa menyandarkan urusan kita itu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita betapa ketika manusia itu berusaha menempuh satu urusan, mengerjakan satu urusan itu tidak akan bisa dia dapatkan dengan sempurna, dengan baik, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki urusan itu dapat kita lakukan. Kemudian dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-23 dan 24. Wala taqulanna li say'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan pekerjaan ini besok pagi, fa'ilun dzalika ghadan, saya akan mengerjakan ini besok, Tapi apa yang harus kita ucapkan? Illa ayyasa Allah, kecuali dengan menyebut insya Allah. Kita bicara dengan teman kita, akhi, ayo fadol besok kita main ke rumah teman. Oh iya, tidak apa-apa main. Tidak boleh jemaah sekalian, insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita lakukan, itu boleh. Karena perintahnya demikian, tidak boleh seseorang itu mengucapkan saya besok akan mengerjakan yang demikian. Tapi yang diperbolehkan adalah dengan mengucapkan insya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanmu
akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenaran daripada hari itu. Jadi ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi tidak boleh kemudian dengan serta-merta kita mengatakan saya akan melakukan yang demikian. Barangkali bisa membaca kisahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dalam beberapa riwayat itu disebutkan, dalam beberapa asar disebutkan, Nabiullah Sulaiman itu berkeinginan, mohon maaf, untuk mendatangi istri-istri beliau. Dan beliau mengatakan, dengan aku datangi, dengan aku kumpuli istri-istriku ini, maka Allah akan berikan anak laki-laki. Ternyata dari keturunan semuanya tidak ada satupun anak laki-laki, karena dia memastikan tidak boleh. Maka kita setiap kali melakukan sesuatu hendaknya dengan ucapan insya Allah. Kemudian dalil yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-An'am, berkaitan dengan tingkatan yang ketiga ini, beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-An'am ayat 39, walladzina kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan ayatina, ayat-ayat kami, summun wa bukmun fid dhulumat, adalah mereka yang peka, kupingnya tidak dengar, kemudian bisu dan berada dalam kegelapan. May yasa'illahu yudlilhu wa may yasa' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu sesat, niscaya dia akan sesat. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dirinya berada di atas jalan yang lurus. Di sini jelas bahasanya kita sebagai manusia itu tidak bisa menentukan semau kita sendiri urusan yang kita lakukan. Wasilah boleh, ikhtiar boleh, sarana boleh, tetapi semuanya adalah yang menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di majelis seperti ini merupakan wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk. Maka takdir kita tidak akan jauh dari itu, wong kita sudah berusaha. Tentu kita akan berharap mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang berada di atas jalan yang lurus. Makanya penting seseorang itu bisa memahami, bisa kemudian meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tingkatan yang ketiga ini, Masya Allah, kita punya kehendak, tapi kehendak kita berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda dengan keyakinan yang difahami oleh Qadariyah dan Jabariyah. Dua sekte dari atau dua firqah dari Islam ini, yang satu itu menyandarkan kepada takdir, yang satu itu menyandarkan kepada apa yang diperbuat oleh manusia. Yang menyandarkan kepada takdir, mereka sampai mengatakan saya menjadi orang yang selalu berbuat maksiat, kan sudah ditetapkan oleh Allah. Saya melakukan kejahatan, melakukan kedurhakaan, kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya tidak apa-apa, lah itu tidak boleh jemaah sekalian. Harus ada upaya. Tadi disebutkan oleh Allah, kalau Allah kepingin menyesatkan seseorang, ya akan sesat. Tapi penyesatan itu tidak mungkin dengan serta-merta orang itu sesat dengan sendirinya, tapi melalui upaya, melalui sesuatu yang telah dia kerjakan. Sudah masuk isya fadl untuk diadzani terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan fiddin azakumullah. Dalil yang berikutnya berkaitan dengan iman kepada kehendak Allah, yaitu tingkatan takdir yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah
sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya untuk diberikan petunjuk, siapa saja jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki hamba itu mendapatkan petunjuk, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lapangkan dadanya, yasrah sadrahu lil Islam, untuk menerima Islam ini, ya, untuk menerima syariat ini, untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebaik-baik kita, ya, yang mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasul. Itu tandanya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi kita. Mengapa ini kita berikan penekanan? Karena banyak di antara kita ini yang berusaha untuk otak-atik. Kalau bahasa Jawanya otak-atik apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, tidak berusaha mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasul. Padahal di sini jelas, siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya, ya, kebaikan itu diberikan Allah kepadanya, maka akan dimudahkan, akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah, mencukupkan diri dengan syariat Rasul SAW. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya itu kesesatan, Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan, ya, atau untuk menyesatkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dadanya itu sempit, sesak dengan Islam ini. Wah, masa Islam kok ajarannya seperti ini? Wah, ini tidak benar ini, ya gitu. Jadi kalau dijelaskan tentang sunnah, ini loh fitrah manusia misalnya, wah masa Islam kok begini? Islam ini tidak toleran. Jamaah sekalian, agama ketika dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam ini sangat toleran. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah syariat yang sangat moderat, ya. Jadi kalau hari ini ngetren dengan slogan moderasi beragama, Islam itu sangat moderat. Bagaimana Rasulullah SAW membangun kota Madinah? Ternyata yang hidup di kota Madinah itu tidak hanya kaum muslimin, orang Yahudi ada, mereka yang tidak mau mengikuti syariatnya Rasulullah ada. Tapi ternyata Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan mereka. Jadi kalau hari ini mengatakan ini tidak toleran, ini tidak moderat, orang yang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah itu sangat toleran, jamaah sekalian, ya. Jadi disebutkan di sini. Jadi kalau dia merasa sempit dengan syariat yang dibawa oleh Rasul, dianggap nggak pas, ya, nggak moderat, sesungguhnya itu merupakan tanda, bukan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya, justru kesesatan. Ka'annama yas'adu fis sama, ya. Jadi sesaknya itu sampai digambarkan oleh Al-Quran seolah-olah dia mendaki ke langit, ya. Makanya kalau kita mendaki gunung, semakin tinggi, semakin sampai ke puncak, itu kan rasa dada ini semakin sesak, ya. Seperti itulah, ya, keadaan mereka yang tidak mau menerima, ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman, ya. Kelihatan dohirnya sebagai seorang muslim, kelihatan dohirnya dia sebagai seorang yang beriman, tapi karena dia tidak mau menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, merasa sesak, sehingga orang lain justru malah disalahkan, ya. Banyak sekarang di zaman fitnah seperti ini, jamaah sekalian, saya sering menyampaikan bagaimana Rasul gambarkan, ya, yusikul umam antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, ya.
Jadi kata Rasulullah SAW, begitu banyak umat ini mendatangi kalian, mengerubuti kalian, seperti makanan yang berada di atas piring, seperti makanan yang berada di atas nampan. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah di waktu itu jumlah kita ini sedikit? Kata Rasul, tidak, justru jumlah kalian adalah termasuk golongan yang besar. Ya. Jadi jumlahnya besar, ya, tapi kata hadis itu kagusa'is sail, kalian itu seperti buih, ya, seperti untuk yang berada di atas air. Ya. Apa penyebabnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Musuh Islam itu telah dicabut rasa takutnya kepada kaum muslimin. Ya, berbeda dengan di zaman para sahabat. Masya Allah, salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul dan para sahabat, ya, ditimpakan rasa takut kepada musuh Allah itu 1 bulan perjalanan. Jadi misalkan Rasulullah SAW itu mau menaklukkan satu negeri, 1 bulan perjalanan belum ketemu dengan kaum muslimin, mereka itu sudah takut. Belum perang loh jemaah sekalian, belum terjadi adu senjata, ini baru mendengar. Itu 1 bulan perjalanan mereka sudah takut luar biasa. Hari ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada diri kalian, kata Rasul, ditimpakan penyakit al-wahn. Maka para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa yang anda maksud dengan penyakit al-wahn ya Rasul? Maka Rasul sampaikan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Atau dalam riwayat yang lain, hubbud dunya wa karahiyatul akhirah. Pada diri kalian itu sudah dihinggapi penyakit cinta kepada dunia dan takut akan mati. Cinta kepada dunia, takut kalau diingatkan akhirat, takut kalau diingatkan syariat yang benar. Ini loh syariat Allah, ini loh syariat Rasul. Wah, ini ndak moderat ini. Ini ndak. Padahal Masya Allah, kaum muslimin itu selalu bisa bersandingan dengan orang-orang di luar Islam. Tapi tidak selalu kita dapati orang-orang di luar Islam itu bisa bersandingan dengan kaum muslimin. Buktinya saudara-saudara kita yang minoritas itu pasti diinjak-injak oleh mereka yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak radikal jemaah sekalian, tetapi mendudukkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, maka kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya kehendak, berkehendak terhadap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dikerjakan atau dilakukan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki mengadab, akan diadab, ya. Tapi tidak mungkin adab itu kemudian turun tanpa sebab, ya. Apa sebabnya? Karena maksiat. Apa sebabnya? Karena syirik. Apa sebabnya? Karena terang-terangan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Apa sebabnya? Karena tidak bersyukur. Nah, itu baru turun azab. Kalau tidak demikian maka tidak akan mungkin. Ikhwan fillah azakumullah, sebagai akhir dari pembahasan tingkatan yang ketiga ini, ya, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, ya, satu doa yang itu menunjukkan bahasanya Allah itu berkuasa atas makhluknya, ya. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma musarrif, ya, qulubi sarrif qulubuna ala ta'atika, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, Allahumma ya Allah musarrifal qulub, ya. Jadi zat yang memalingkan hati. Kalau riwayat yang lain itu membolak-balikkan hati, ya, sarrif qulubuna ala ta'atika, palingkan hati kami ya Allah untuk mengerjakan ketaatan kepadamu. Kita diajarkan oleh Rasul demikian. Allah berkehendak, ya. Karena setiap hati manusia itu digenggam, ya. Hadis ini agak panjang. Hati-hati manusia itu digenggam dalam jarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan palingkan atau akan luruskan, ya, jika Allah berkehendak. Sama dengan ketika kita tidur, ya. Pada saat kita tidur, roh kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak. Kalau Allah mau mengembalikan, berarti besok kita bisa bernapas.
Kalau Allah tidak ingin mengembalikan, ya berarti ya kita meninggal. Ya. Berapa banyak orang yang tidur ternyata tidak bangun, tidak sakit, atau melalui sakit. Allah berkehendak demikian. Nah, itu tingkatan yang ketiga. Maka kewajiban kita adalah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya kehendak. Terakhir jamaah sekalian, tingkatan yang keempat, madalilu al-murtabatur rabi minal iman bil qadri, ya. Wahia murtabatul kholak, yaitu dalil tentang tingkatan yang keempat dari takdir, ya. Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, ya, kemudian menukil, ya, tingkatan yang keempat dari takdir, yaitu Allah ini zat yang maha pencipta, ya. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Allah pencipta, Allah itu al-khaliq, ya. Allah zat yang maha mencipta. Nah, ini termasuk mengimani, ya, takdir, ya. Jadi tingkatan yang keempat, ya. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir, surat 35 ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Hal min khaliqin ghairullah, ya. Adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, ya. Allah mengingatkan kita, ya. Kalau kalian tidak ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kalian, adakah pencipta selain Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Tidak ada jamaah sekalian, ya. Tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, ya, dengan ucapan kun jadilah, fayakun maka jadi, melainkan makhluk itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan haknya, berikan apa yang dia butuhkan. Semakin banyak kebutuhannya, maka nikmat Allah semakin banyak, ya. Udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup jamaah sekalian, untuk bernapas, semakin banyak dibutuhkan oleh manusia, nikmat itu semakin banyak. Luar biasanya kita tidak pernah rebutan tentang oksigen yang kita hirup. Nah, seandainya masing-masing kita ini harus membeli tabung oksigen, Masya Allah jamaah sekalian, itu berapa yang harus kita siapkan untuk membeli oksigen tersebut, ya. Sampai para ulama menyebutkan semakin banyak yang kita butuhkan, semakin banyak disiapkan oleh Allah. Ini contoh, salah satu contoh saja. Kita tidak pernah rebutan, ya. Dan luar biasanya, ya, Allah membuat satu kerjasama yang baik. Apa yang dibutuhkan oleh manusia itu diproduksi oleh tumbuhan. Apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan diproduksi oleh manusia, ya. Kita bernapas membutuhkan oksigen. Oksigen itu dikeluarkan oleh tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu, ya, termasuk dari apa yang dikeluarkan oleh manusia. Masya Allah, luar biasa. Sehingga nikmat itu senantiasa harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian. Maka di akhir ayat ini Allah kemudian menyebutkan la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa anna tu'fakun, ya. Maka mengapa kalian itu berpaling, ya, dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-3. Kemudian terakhir jemaah sekalian, termasuk dalil, ya, saya ambil satu aja, ya.
berkaitan dengan tingkatan yang keempat ini, firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah olehmu bahwasanya di kalanganmu ada seorang rasul ya, lau yuti'ukum fi katsirim minal amri, seandainya rasul itu menuruti seluruh kemauan. Nah, jadi seluruh kemauan atau kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benar kamu akan menghadapi kesusahan. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu itu cinta dengan keimanan ya, menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan ya. Ulaika humur rasidun, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, sampai hati kita pun ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dipegang Allah ya. Jadi seandainya kita ini diberikan kebebasan, tentu akan merasa berat oleh hal tersebut. Nah, maka tingkatan yang keempat ini ya, juga bagian dari akidah yang benar. Kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, pemberi rezeki segala sesuatu ya. Dan itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu jemaah sekalian beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan tingkatan dari takdir. Mulai dari awal hingga yang keempat ini, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan oleh Allah bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.